Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Lu Ya. anak pemuda ulang ya. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kayak syekh gitu bang. Masya Allah, masya Allah. Aneh kebetulan dari negeri Onta. Masya Allah. Oke guys, ini kali ini gue lagi, mana gue apa aneh? Gua aja nggak apa-apa. Selalu aja, santai aja ya. Jadi gue itu lagi sama opa ya kan, opa-opa dari Arab. Jadi opa-opa L, panggilnya opal, temen gue panggilnya opal gitu guys. Ini Masya Allah gokil sih dia. Jadi opal itu adalah salah satu, sekarang masih di Al-Azhar ya Bang? Masih. Berarti gue belum bilang lulusan Al-Azhar belum. Jadi gue bilangnya mahasiswa Al-Azhar ya kan, tingkat akhir. Iya. Insya Allah tingkat akhir yang rencana tahun berapa nih Pak lulus Pak? Pengennya sih besok aja udah. Beneran besok. Beneran besok, tapi belum bisa ya. Tahun depan insya Allah. Insya Allah tahun depan sekalian nikah juga ya Pak. Ya. Ya itu masih jomblo kan? Itulah guys. Jomblo di KTP ya Pak? Jomblo di KTP. Aduh. Ya intinya Opa nih belum, rencana nikah berarti Pak? Rencana nikah lu tahun depan ya Pak? Rencana insya Allah tahun depan. Tahun depan juga, berarti satu wisuda, Sudah. dua nikah. Nikah. Apa nikah dulu baru wisuda? Pengennya sih kalau seandainya nikah itu ini nikah dulu terus wisudanya bareng gitu Oh kan. bener, Masya Biar Allah. dia naik podium juga. Ya pokoknya terbaik dari Allah ya Pak? Insya Allah, tapi Masya terbaik Allah. dari Allah aja. Benar. Oke, ini kali ini jadi Opa itu adalah salah satu tim dari NWD sih Pak. Ya, Dari anyways. NWD Masya Allah. Jadi gua sama Opa jadi salah satu partner di salah satu CV di bawah perusahaannya Ahmad Syekh Farhan yang belum LC. Nah kemarin konten terakhir kan sama Farhan tuh, nah, kali ini sama timnya Farhan. Ini salah satu ya kita apa ya, walaupun tim kita anggapnya udah kayak saudara ya Pak. Iya. Kedekatan emosional gitu. Jadi membangun sebuah perusahaan tapi di mana perusahaan itu kita nggak bikin karyawan. Ada posisi tapi kita mainnya bukan karyawan tapi sebagai saudara, sebagai sahabat, jadi saling mengingatkan dan ya kalau ada teguran ya bercanda aja ya Pak, nggak dimasukin hati kayak gitu. Dan Losdol aja. Losdol ya. Losdol ya Pak. Losdol tuh kalau dalam bahasa Arab gimana Bang? Aduh, losdol ya. Khali. Kholi. Masya Allah, ini Nopal. Oh iya, tadi juga Nopal tuh habis ngisi ya Pak, di salah satu seminar. Ya, webinar yang diadakan oleh Halal Business Academy atau HBA. Kalian bisa cek di kolom deskripsi @halalbiz.id. Itu isinya adalah lembaga yang menyediakan webinar gratis, pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi halal bagi UKM-UKM se-Indonesia. Oh, Masya Allah. Itu hebat juga ya, pengusaha muda berarti ini. Aduh. Amin ya Pak. Amin. Tapi, sorry Pak, Hmm. antum kan kalau aneh ngeliatnya tuh antum tuh sebenarnya kulihat putih nih Bang, ya kan? Cuman ini kayaknya agak-agak kusam nih Bang. Wah, Kebetulan kebetulan ini Jumatan ya? Iya, Jumatan panas. Iya, panas banget dan gua kan di luar tuh. Luar. Jadi panasan langsung gitu. Oh, iya. Tapi tenang aja. Gimana? Aneh tadi abis beli Itu apa Bang? produk nih. Face mist dari Face mist, Kasmira. guys. Itu bisa buat laki-laki bisa? Laki-laki, cewek. Oh, Lu coba, lihat coba, kambing cobain. glowing kan? Cobain. Nah, Cobain. kita lihat nih, sekarang nih, Aneh Iya, cuma iya. tugasnya tuh tinggal semprotin aja nih ke mukanya. Masya Set, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya kurang. Bismillahnya kurang ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Set. Jadi jungkuk lewat. Iya sih Bang. Jadi tau nggak nih bro, kandungannya ada air zam-zam 100%. Asli air zam-zam bro. Asli bro. Masya Allah. Bukan air di Sungai Ciliwung, bukan. Masya Allah. Air zam-zam asli. Terus airnya itu dicampur saffron. Mas saffron guys. Saffron dari mana guys? Saffron dari Kashmira bro. Lihat. Luar biasa. Nah. Oh, itu Kashmira bro. Iya, Kashmira. Oh, belum tahu. Belum tahu. Kashmira tuh nggak cuma jual saffron. Jadi dia jual airnya juga, face Masya mist nih Allah. buat peremajaan muka biar lu bisa glowing gitu loh. yang lu rasakan setelah tadi lu semprot-semprot apa? Masya Allah, penuh berkah ya. Penuh berkah. Pertama penuh berkah. Kedua, Aneh mensyukuri nikmat punya rezeki buat beli ini. Masya Allah bener. Iya. Itu yang paling utama. Iya, yang paling penting. Itu paling penting. Kemudian Aneh ngerasain kayak muka Aneh tuh jadi lebih ini apa ya, lembab gitu kan, dan lebih
energik gitu loh. Itu kayaknya biasanya dari aloe vera sih. Ini ada aloe veranya. Oh betul, ada aloe vera bener, juga. bener. Oh, jadi ada apa aja? Ada air zam-zam. Air zam-zam. Udah gitu direndamin saffron. Saffron. Udah gitu kasih aloe vera. Aloe vera guys, 3 ya kan? 3 murni 100%. Tiga komponen. Berani Masya Allah. jamin ini bener-bener masya 100% air zam-zam loh sama saffron. Mau juga nggak? Mau juga nggak? Enggak, jangan. Ntar aja. Ntar ada di sendiri kali ya. Oh siap beli. Oke, berarti ini Nopal udah nyobain pakai face mist Kasmira ya? Udah, insya Allah. Rasanya luar biasa ya. Enak banget guys. Kalian harus order di bisnisnya Nopal. Enggak mungkin. Beda. @real.kashmira. Masya Ya Allah. enggak ya? Masya Allah. Betul kan ya? Itu ngerasa langsung kayak share gitu loh. Coba rasanya. Assalamualaikum, sapa sama teman-teman. Assalamualaikum, kif halak? Masya Allah. Ada bikhair, ada bikhair yang orangnya معايا ولا لا? Masya Allah. Luar biasa emang anak muda yang apa ya? Jiwa-jiwa entrepreneurnya bisa di mana aja. Antum bisa ngelain ini dong, Mang Ade Londok nih, Odading. Wah, itu guru saya Oh, bro. guru antum. Gak bisa. Coba kan kalau di kurma, kalau Mang Ade Londok kan dia Odading. Nah, antum kan dari Mesir nih. Syekh kan, coba kalau kurma gimana? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'd. Masya Allah. Ale kenalin ini ada kurma nih, ini kurma. Ini Iya. dari Arab. Masya Kalau Allah. Anda makan satu aja rasanya Anda menjadi syekh. Masya Allah. Anda Tetap. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habis ini yang medit semakinnya antum aja kayaknya. Luar biasa. Ini belum masuk topik sih. Belum masuk. Mukadimah dulu, Iya, ya kan perkenalan mukadimah. Nopal tuh Masya Allah gokil bro. Luar biasa. Jadi antum di Al-Azhar ambil apa nih? Waduh, saya ambil hikmahnya. Hikmahnya aja. Iya. Berarti kalau misalkan ada jam-jam kuliah, antum tidur aja, nanti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Gini. Anda ambil syariah Islamnya, syariah and law, hukum syariah. Hukum syariah. Terus apa yang antum rasakan ketika antum dulu memang dari sejak dini memang disekolahkan di pondok atau pas kuliah aja? Kadang Ini anak-anak ngeliat beberapa teman-teman ya. Hmm. Jadi yang di Indonesia mereka justru awalnya tidak berasal dari pondok. Ya, betul. Jadi ya udah sekolah umum. Sekolah umum terus ketika kuliah mau lanjut kuliah, nyari beasiswa dan ada info tentang kan ada ya kayak Al-Azhar tuh yang Betul. free gratis kan. Betul. Mungkin kayak gitu. Antum memang dari awal sudah di pondok atau memang umum juga awalnya? Ini ceritanya agak panjang. Sedih. Gak apa-apa saya ceritanya. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Demi konten. Oke. Jadi ceritanya gini, Mas Bro. Saya itu dulu waktu pas TK itu udah dicekokin TKIT. TKIT. Tapi sebelumnya lagi itu TK biasa, namanya TK Adinda di Palembang. Terus akhirnya saya ditaruh di Bekasi kan buat ngurusin cabang Bekasi. Waduh, udah kayak bisnis aja. Enggak. Keluarga ke Bekasi kan. Akhirnya gue dimasukin ke TKIT, masih ingat TKIT MMA namanya. TK, terus TKIT nih. Terus pas SD itu gue agak ada daftar ke 3 SD gitu dan itu semuanya SDIT gue didaftarinnya. Ya karena gue masih kecil kan gue kagak repot mikirin. Oke aja lah ya. Iya, gue mau SD. Mama aku maunya SDN enggak kayak gitu. Ya, pokoknya orang tua nyarain manut aja lah. Manut aja gitu kan. SDIT juga oke-oke aja. Akhirnya gue masuk ke SDIT Atakwa namanya. Itu di Narogong di Bekasi, masih Bekasi. Ya, masih Bekasi. Masih Bekasi dia. Terus gue setelah karena gue itu orangnya dulu bandel ya, bandel itu dalam arti bandel itu gue sering main ke warnet. Tawuran kan? Kagak, masa itu Berarti kan temen sudah lu kalau naik warnet. Terus pokoknya bandel lah mungkin di mata orang tua ya gimana ya, gue memang tuh masih bandel dulu. Terus gue tuh orangnya itu doyan belajar bahasa, doyan belajar sejarah tapi nggak doyan matematika. Tapi udah makan? Ya makan juga sih. Gitu. Akhirnya jadi matematika itu gue nganggap kayak matematika itu musuh gitu. Gue nggak suka. Iya. Pokoknya terus gue langsung bertekad dalam diri gue sendiri. Kalau gue lulus SD, gue mau nyari SMP yang jauh dari matematika. Kemudian dapatkah itu? Dan akhirnya gue masuk pondok. Berarti mulai dari SMP ya? Iya. Dari SMP di pondok, Masya Allah. Terus apa yang lulusan ketika di pondok tuh? Nyesel, enggak. Pondok mana sih? Pondok mana? Hah? Pondok mana itu? Dulu gue di pesantren Imam Bukhari. Imam Bukhari tuh Di Solo. Solo bener. Di Solo. Jadi gue itu
sebenarnya masuk Imam Bukhari itu juga ini apa namanya memang gue pengen karena gue ngerasa kayak pasti kalau pesantren itu jauh dari matematika, gue mikir gitu kan. Oh ini dari lu sendiri bukan dari orang tua? Enggak, gue sendiri yang bilang. Gue kan manggil bokap nyokap kan Dedi Mami. Oke. Ya udah mau masuk pesantren aja gitu. Gue langsung ngajuin diri. Yeah. Karena gue ngerasa SMP ini pasti ada matematikanya nih. Yeah. Guys, bukan berarti gue bilang kayak gini kalian benci matematika juga ya. Jangan bro, jangan gitu. Jangan. Nah jadi gue akhirnya masuk ke pesantren yang memang benar pelajaran matematikanya biasa aja. Banyak ngafal, banyak bahasa Arab, banyak bla 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 gitu kan. Iya. Ternyata gue ketemu juga sama matematika kan. Tetap ada gitu. Yaudah jalanin aja gitu. Cuma setidaknya pelajaran matematika itu dalam tidak fokus lah ya, nggak fokus ke matematika lah. Enggak, karena fokusnya kan ke agama. Iya benar. Tapi lu nyaman di pondok? Gua di pondok alhamdulillah nyaman sih. Atau memang lu dari kecil tuh bisa lah hidup tetap ada orang tua lah. Tapi kan kalau di pondok sendiri kan nyuci ya kan. Iya. Nah kayak gitu tuh lu memang sudah dari kecil dididik seperti itu atau yang awalnya lu manja, orangnya mungkin bandel kan, bandelnya ibaratnya kalau bandel anak kecil tuh paling main jauh-jauh gitu kan, nggak ngerti kerjaan gitu kan. Nah, ketika lu masuk pondok, apakah lu ya ampun gua nggak pernah kayak gini, puyeng gua. Bro, gua kelas 1 SD itu naik pesawat dari Jakarta ke Palembang sendiri. Terus gimana ceritanya? Karena orang tua gua sibuk, terus gua pengen ke Palembang karena gua tuh ngerengek-rengek pengen ke rumah kakek. Akhirnya gua sendiri terus dititipin ke waktu itu gua masih inget Lalu dari rumah ke bandaranya? Ya diantar. Oh diantar. Diantar. Abis itu gua disuruh ini ketemu nih dikenalin nih kayak sama mbak pramugari gitu. Nanti kamu dari sini sampai ini nanti diatur sama mbak ini ya gitu. Pokoknya mbak pramugari, buat bapak pramugari yang ngerasa waktu itu pernah ngasuh anak kelas 1 SD, itu saya. Ya, makasih ya mbak. Pasti mbaknya udah punya anak banyak nih. Anaknya nanti suruh naik pesawat sendiri kelas 1 SD gitu. Dia kalau ngopal. Iya. Dan itu sendiri dan gua ngerasa sejak saat itu ya bro, gua tuh nggak ngerasa khawatir kalau gua traveling jauh-jauh dari orang tua. Even gua masuk ke pondok itu gua nggak ada rasa kayak gue jadi orang tua, gue pengen ketemu, nggak ada, gue happy aja, enjoy aja. Kenapa gitu? Karena mindset gue adalah gue aja kayak gini, orang lain juga kayak gitu. Yang di pondok itu, semua sama ya. Iya, meskipun ada yang mungkin anaknya itu rumahnya dekat dari pondok tersebut, dia sebulan sekali bisa pulang, tapi gue merasa enjoy aja gitu. Gak ada rasa kangen pengen pulang gitu, nggak ada. Berarti fun lah ya. Fun aja. Masya Allah. Terus dari Bukhari SMP SMA nih, SMA juga. Nah, lulus dari SMA itu gua ngerasa berjauh nih dari pelajaran umum. Gua harus masuk umum. Kuliah umum. Iya, kuliah umum. Kampus umum ya. Kampus umum. Gua pengen daftar kampus umum mana aja gitu. Terus niat tuh tadinya kampus mana tuh? Unsri, Universitas Sriwijaya di Palembang. Iya. Karena gue pengen balik lagi lah Palembang karena gue demen Palembang gitu. Nah, pas gue lagi pengen daftar gitu, bokap gue bilang kayak gini, Nopal gitu. Kan sekarang SD, SMP, SMA nih udah di sekolah Islam gitu kan. Kayaknya kalau udah nyebur minum air aja sekalian, paham nggak? Iya paham. Biar kembung. Iya, biar kembungnya sekalian gitu. Jadi intinya gue disuruh lanjut lagi bro ke ke kampus Islam. Gue mikir mana ya gitu. Terus akhirnya gue bilang gini, yaudahlah, pengen daftar aja gitu, daftar gitu. Yang lu daftarin tadinya kampusnya mana gitu? Nah, ini jadi pertama itu karena memang pondok gue itu linknya ke Saudi itu gede, akhirnya gue ikut daftar tuh dari Bukhari itu ke Madinah. Gue berdaftar sampai nyoba ke ada namanya itu sebelum ada pendaftaran itu ada yang namanya apa ya bilangnya kayak daurah. Oh daurah ya. Daurah. Kajian dulu nanti training selama berapa minggu, abis itu nanti ujian gitu. Ujian. Yang lolos mungkin baru terpilih itu. Ya, yang lolos terpilih gitu. Tapi bro, kalau lo mau masuk Madinah itu, Anda pintar pun tidak berarti Anda punya surat istimewa langsung lulus. Agak. Terus? Karena yang diterima di Madinah itu adalah orang yang benar-benar terpilih oleh Allah. Masya Allah, kok bisa? Lo mau pintar sekalipun, nggak pintar sekalipun,
itu kalau seandainya Allah udah nakdirin lo keterima. Tapi kalau itu gimana tuh? Gua kayak apa ya? Speechless kayak gimana gitu maksudnya? jadi mereka kayak ini loh, untuk ngelihat ke sistem, mereka tuh nggak cukup ngelihat ke sistem ininya, sistem apa sistem, wah ini data dari mahasiswanya gitu ya. Data, oh ini murid ini bagus nih, track recordnya gitu, blablabla gitu. Tapi nggak tahu kenapa, kalau Allah nggak ngizinin ya nggak diterima, nggak tahu kenapa gitu. Kalau bahkan even gue kenal orang yang bandel sekalipun dulu di pesantren pernah kena poin pelanggaran, keterima sama Madinah. Jadi itu gue benar-benar speechless sih sama sistem. Tapi kan ada tesnya juga kan? Ada kan? Nah tesnya itu tes tulisan sama lisan. Ya. Di lisan ini bro, orang diwawancara kan, gimana dia bisa meluluhkan hati calon pengujinya. Sampai ada yang kayak gini bro, Syekh, saya ini orang yang tinggal di desa Ini dalam bahasa Arab? Iya pakai bahasa Arab. Lu mau ngomong bahasa Arab? Jangan. Pakai bahasa Jawa ya. Syekh, kulo, enggak. Saya ini orang yang tinggal di desa terpencil di mana gitu. Dan dakwah Islam itu kurang gitu. Jadi tolonglah Syekh kalau bisa tolong terima saya. Sampai orang kayak gitu mendeskripsikan dirinya sendiri, membicarakan cerita tentang sejarah dia, kilas balik dia hidup di bumi ini tuh sampai ada gitu. Pokoknya tujuannya satu, meluluhkan hati penguji tersebut gitu. Gua waktu pas wawancara tuh gua bilang apa ya? Oh iya, gua bilang gini, Syekh, ya gitu. Waktu itu gua ngomong sampai cerita-cerita saya tinggal di karena kan gua tinggal di Bekasi. Terus akhirnya aja sering ke Bekasi. terus sering di situ ya. Gua masa gua bilang pendakwah kurang, ya nggak bisa sih gitu. Gue bilang sastra aja di sini tuh dari sini gitu. Iya. Terus tolong terima saya ya. Gitu. Gue bilang gitu. Gak ada alasan. Kenapa gitu kan? Iya. Kok gue kalau balik-balik mikir kok bangga juga nih ngomong kayak gitu. Terus ya. Saya tuh gimana? Ya, gak ada alasan apa gitu. Insya Allah gitu. Ini nggak keterima. Ini terjawab kenapa nggak masuk Madinah. Ini buat kisi-kisi. Jadi gua rencana ya insya Allah ya Pak. Kan istri gue lagi kandung kan. Gua memang udah punya bayangan lah, gue pengen nanti SD-nya di sini, SMP di sini, kuliah pengennya di Madinah juga. Rencana gua anak gua nanti kuliah di Madinah gitu kan. Ini kisi-kisi di Nopal. Masya Allah. Lu dapat kisi-kisi, amalkan. Buat calon anaknya Mas Pian, kalau udah lahir terus nonton YouTube ini, jangan sampai lu bilang ke pengujinya, Syekh terima saya. Jangan. Harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Syekh, bahwasanya saya di kehidupan saya itu kurang pendakwah, jadi saya ingin gitu mengabdikan diri saya gitu, kayak gitu. Berarti gue dengerin ya Dek. Dengerin. Lanjut. Terus berarti ketawa nih Nopal nggak lolos dari Madinah. Belum. Oh ada lagi? Belum, karena keterima di Madinah itu butuh waktu yang lama dan Anda harus sabar. Karena kalau Anda tidak termasuk orang-orang yang sobirin atau yang sabar, Anda akan frustasi gitu. Kenapa? Karena di depan mata lu tuh cuma Madinah gitu. Sampai yang baru keterima 2 tahun kemudian ada. Kalau seandainya pikiran lu cuma Madinah doang. Nah, lu kan di sana tes di sana kan, tes di Madinah kan? Enggak. Oh, di sini dulu. Gua tes di Jakarta. Oh, tesnya di Jakarta. Jadi ada dauro itu, jadi pengujinya itu datang ke Jakarta kan. Jadi gua 2 kali protesnya. Yang pertama Jakarta, nanti gua ceritain lagi yang Madinah. Iya, selanjutnya. Akhirnya gua karena nunggu gitu kan. Terus karena daurah itu butuh waktu yang lama, akhirnya kita nginep di pesantren tersebut ya. Di ruangan itu gue kenalan sama orang, namanya Muammar Zaki. Sekarang masih temenan ya? Masih temenan. Dia sekarang di Mesir. Dia cerita gini, Anda pamit ya bro gitu bulan depan atau kapan? Si gitu. Bang Zakri. Iya. Kenapa? Mana gitu? Anda ke Mesir udah keterima gitu. Masya Allah. Daftar Mesir juga? Iya gitu. Terus kesini daftar apa? Iya mau daftar juga gitu. Jadi nunggu kabar juga Madinah gitu kan. Oh gitu, yaudah akhirnya gue mulai ingetin Mesir ya. Wah kayaknya seru juga sih Mesir. Akhirnya gue coba kan daftar. Gue izin sama bokap. Nggak boleh. Gitu. Alasannya kenapa? Alasannya konflik. Konflik. Nah alasannya kayak nggak aman lah, mending Saudi segala macam. Ya gue bilang kalau seandainya nggak dicoba nggak akan tahu. Akhirnya gue cekcok tuh. Gue bilang sampai gini. Jadi kan lu nyuruh Mas buat
daftar di Universitas Islam. Kalau seandainya kayak gini larang-larang, udahlah mas ke ini aja Universitas Sriwijaya, iya umum gitu. Mas ikut SMBPTN ya? Iya. Gue ikut SMBPTN, gue lagi gak maaf ya. Anak. Saya mas ikut SMBPTN aja deh gitu. Tuh, akhirnya itu sampai bokap nyokap gue ini bro, cekcok bro. Cekcok dalam arti nentuin gue mau ini. Mungkin bokap gue pengennya ini, pengennya apa? Bokap gue pengennya gue tuh masuk Universitas Islam. Nyokap gue bilang udah biarin aja masuk Universitas Teknik juga nggak apa-apa. Sementara gue, udah lah gue jadi UKG aja lah. Itu jadi jagoan dulu. Terus ya pada bingung nih di universitas, gue jadi UKG aja lah. Gitu. Ya, dan akhirnya besoknya gue ditelepon. Itu kondisi gue lagi jadi pengabdian, masih ngajar setahun ngabdi di pesantren. Telepon. Ya udah mas, bismillah daftar aja gitu. Oh dari bokap? Iya, besok nelfon. Wah sudah dapat lampu hijau nih. Iya. Tapi sebelumnya gue nggak daftar Mesir ternyata. Karena di pendaftaran itu, di pendaftaran Kemenak itu ada 3 pilihan. Mau Maroko, Mesir, atau Sudan. Ah, ini gue mikir nih kayaknya Maroko aja deh gitu. Kenapa gue mikir Maroko? Karena Maroko tuh gue ngerasa sesuatu yang baru. Pertama. Kemudian di ujung kiri Afrika, lebih jauh kan. Lu sengaja pengen jauh-jauh? Iya, gue sebenarnya biasa traveling gitu. Pertama biasa ngerasa traveling, kedua biar gue lebih ngerti dunia luar kayak gimana gitu. Yang ketiga dia deket sama Selat Gibraltar yang membatasi antara Maroko dan Spanyol. Gue kalau jadi lu kalau ke Spanyol gampang gitu. Iya, kalau gue mau nonton Barcelona, pernah. Oke, ya gitu, gue mikir gitu. Terus akhirnya gue tuh daftar sama teman gue yang namanya Haris Lutfi. Mas Haris nih, masya Allah. Iya. Syekh Haris. Iya Syekh, dia sekarang Madinah sekarang. Iya. Nah, terus dia bilang gini, Lut, kita daftar yuk gitu, mana Maroko gitu, ayo gitu. Daftar, itu kan daftarnya di UIN Jakarta. Ciputat. Gua nginep dulu tuh di rumah dia, terus kita tuh semalaman tuh mikir kira-kira nanti tes lisan kita ngomongnya apa ya gitu. Kenapa? Pasti kan ada pertanyaan kenapa pengen ke Maroko kan? Alasannya kenapa gua harus milih lu juga kan gitu kan dari. Iya betul. Karena saya fresh graduate siap bekerja pak. Bukan. Beda. Gue jadi TKI. Beda. Jadi gue bilang gini, yaudah gini aja. Gue bilang Maroko gara-gara kita pengen memahami atau mengambil ibroh dari pahlawan Tariq bin Ziyad. Karena itu tempat singgahnya Tariq bin Ziyad kan. Pasti sebelum dia menguasai Andalusia itu dia pasti sudah buat peradaban duluan di Maroko. Gitu. Gue mikirnya gitu. Kira dipakai lo? Pakai. Iya. Oke. Gue tes tulisan. Gue tulis tuh gue ngerasa benar bismillah gitu. Lisan gue juga tes hafal Al-Quran gitu. Itu gue udah deg-degan kan. Apa berapa juz gitu. Langsung ditanya? Iya, terus berapa juz gitu. Gue ngomong bohong atau bener ya gitu. Karena maksud gue bohong itu gini, gue punya hafalan 20 juz misalnya ya. Tapi gue nggak hafal plek-plek gitu kan. Pasti ada yang miss gitu kan. Akhirnya gue bilang aja yang gue bener-bener menguasai gitu. Bilang 15 gitu. 15 gitu. Ya udah. Baca juz 29. Waduh. Al-Muluk gitu. Oh ya sudah, mau bilang kan enak gitu kan, tenang gue cuma itu doang. Gue baca terus alasannya mau ke ini apa? Gue jelasin tadi. Pokoknya bapak harus terima saya gitu. Gak gue bilang gitu. Gue bilang ya semoga ya saya diterima pak gitu. Ya siap gitu. Akhirnya gue salim keluar. Terus abis itu kurang dari sebulan itu gue lihat tuh di website kan yang keterima siapa. Ada list-listnya ya? Ada listnya. Kebetulan yang daftar ke Maroko itu ada sekitar 4 orangan kalau nggak salah. 4 orangan atau 5 orang gitu. 5. Dikit dong pak? 6. 6. Dari 6 itu yang terpilih? Nah, 2-nya kepilih di Maroko. Iya. Nih, karena yang kepilih Maroko itu cuma 20 orang. Nah, tadi kan yang daftar 6 orang. Enggak, maksudnya dari pesantren gue. Oh, oke. Iya. Di antara sekian ribuan orang yang pengen daftar. 18.000 atau berapa? Nah, iya benar. Iya, banyak. Terus yang keterima 2 nih. Dari 20 berarti kuota ada 18 nih. Iya. 18 lagi. Terus sisanya nggak ada yang keterima. Terus tiba-tiba ada cadangan nih. Cadangan kan sampai 25 kalau nggak salah. Sampai 20 juga.
Nah, temen gue nih satu ada yang keterima lagi. Jadi ini Lutfi, Sidi keterima. Temen gue si Imam namanya, dia keterima tapi cadangan. Kan cadangan 1, 2, 3, 4, 5, 20 nih. Dia tuh kalau nggak salah yang ke-20-nya. Nah terus nama gue yang ke-21. Intinya gue nggak keterima kan. Nah tapi sistem di sono, kalau seandainya gue nggak terima di Maroko atau terima di Sudan, bisa berkelain. gue dilempar ke Mesir. Jadi gue masih boleh lulus tapi di Mesir. Oh, Al-Azhar itu. Iya. Ya sudah, gue bilang gue kan emang tadi kita sebenarnya Al-Azhar. Ya. Jadi karena gue di di Maroko nggak terima, jatuhnya di Al-Azhar, ya gue nggak ngerasa rugi apa apa. Ya, gue kabarin bokap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GoFood enggak? Lagi serius guys. Terus halo Dad, ini Mas Hamzah keterima di Mesir gitu. Oh iya nah, berapa biayanya segala macam. Ya ini gue jelasin bla gitu. Oke, udah. Daftar aja. Iya. Akhirnya gue daftar nih kan. Oh, gue udah lupa ada cerita lagi. Sebelum gue daftar, jadi boleh banget gue cerita. Jadi sebelum gue daftar Mesir itu, gue ada keterima gue daftar juga di Turki. Ya. Turki ada, gue daftar 2 dari YTB, Turki Burslari, nama sama Turki Diyanet Vakfi. Jadi dari Kementerian Agama Turki sama beasiswa Turkinya. Yang ini gue lupa daftar di mana, tapi gue mengambil kalau tentang sejarah yang zaman dulu apa sih? Tentang nyari kayak tulang fosil tuh. Oh iya Pak, tahu. Nah itu. Gue lupa namanya juga, arkeolog kali ya, arkeolog ya. Satunya gue ngambil ini teologi. Ya nggak keterima dua-duanya. Keterima. Ya gue nggak ini aja, nggak putus asa. Udah gue berharap yang terbaik kan. Tapi itu udah berpikir gue pengen sebenarnya niat awal di Al-Azhar. Enggak, sebenarnya Turki sebelumnya. Oke. Turki, jadi gue daftar kemana-mana kan, gue ada plan gitu. Karena gini, gue orangnya nggak stuck bro. Kalau seandainya gue nggak terima ini, gue nggak akan sakit hati gitu. Intinya gue daftarinnya semuanya yang ada. Udah ada opsi lah ya. Udah ada opsi. Kalau nggak keterima pun, gue tetap mengamalkan kalimat al khairu ma khairallah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Masya Allah. Allah ngasih gue kuliah di sini, ya sok aja tuh gue. Allah ngasih gue jodoh ini, ya sok aja tuh. Allah ngasih gue kerjaan di sini, ya sok aja gitu. Jalanin aja dulu gitu. Nah nih. Pas hari keterima di Al-Azhar, gue juga dapat kabar dari Turki kalau gue nggak keterima. Turki, ya sudah, gue alhamdulillah. Berarti memang kesempatan sama Allah diizinkan untuk di Al-Azhar. Iya, untuk melanjutin kisah cintanya Fahri sama Maria. Siapa namanya? Gue aja lupa namanya. Oke. Tapi jujur bro, gue pas masuk ke Al-Azhar, gue termasuk orang yang nggak pernah nonton KCB ataupun ayat-ayat cinta. Ya. Terus ada ceng-cengan atau gimana? Enggak, maksud gue gini, orang-orang yang gue tanya kenapa sih pengen Al-Azhar? Ya ada mungkin selain yang ngomong kayak gue pengen biar kayak ini apa namanya itu, gue terinspirasi dari nonton KCB. Karena kalau KCB itu kan benar-benar settingan dari di Mesir kan ya. Gue pernah nonton? Pernah. Terus KCB apaan? Gue langsung nanya gitu. Karena gue benar-benar nggak pernah nonton gituan. Jadi gue masuk ke Al-Azhar itu bukan karena cerita-cerita romantisan atau cerita-cerita romantis antara Romeo Juliet yang Mesir. Oh, lu nontonnya drama Korea apa? Bisa jadi. Cuma menonton drama Korea itu tidak menjadikan gue pengen kuliah di Seoul kan. Iya. Jadi ya gue masuk Al-Azhar karena emang gue pengen lanjut aja gitu belajar. Bukan karena atas izin Allah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Atas izin Allah, bentar guys, kayaknya gak fokus, gue kasih face dulu. Bismillah dulu dong. Bismillah. Lagi. Nah, Masya Allah. Terus apa yang lu rasakan ketika udah mulai kan, udah nih mungkin singkat cerita lu pulang ke orang tua lu kan ngabarin, akhirnya lu berangkat sampai sana ada sedikit perubahan pasti lah. Oh iya. Dan budaya segala macam kan. Gua bro, sampai sono kaget. Lihatnya? Kagetnya gini. Gue turun di bandara, tiba-tiba ada orang cekcok pakai bahasa Arab. Cuma gue gak tahu bahasa Arab apaan nih gitu. Nah, memang pas dites tuh nggak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, bahasa Arab baku, fusha, bahasa Arab resmi gitu. Nyampe orang gue bingung, orang-orang cekcok pakai bahasa Arab apaan. Gue 7 tahun belajar bahasa Arab, gue kagak tahu nih ngomong apaan gitu.
Ternyata setelah gua dikasih tahu, ternyata dialeknya Mesir tuh bahasa sehari-hari Mesir tuh beda banget sama bahasa Arab. Itu jadinya kayak bahasa daerah gitu kan kalau di Indonesia. Iya. Oh, berarti Iya. ini bahasa daerah gitu ya. Bahasa daerah. Heeh. Amiyah namanya. Jadi ada dialek Mesir. Jadi tuh Arab itu nggak cuma bahasa Arab fusha kan. Ada dialek Mesir. Mesir tuh kayak nih kita ngebahas tentang masmuk, ma ismuka gitu kan. Siapa nama kamu? Ini bahasa Arab resmi nih. Kalau Mesir namanya Ismak E. Ismak E. Kalau di Arab Saudi kadang ada yang bilang Aish Ismak. Kalau di Maroko bahasa Arabnya namanya Snusmitik. Jadi banyak bro. Kayak asmane sinten, jenenge sapa, namanya sapa gitu. Iya. Iya, namanya saha itu. Semua berubah. Dan gua bingung banget bro. Tapi kalau lu nyampaikan, misalkan yang bisa yang lu bisa dalam bahasa Arab lu terus sampaikan ke orang-orang di sana, mereka paham? Ada yang paham, ada yang enggak. Oh gitu. Berarti sama juga berarti ya? Iya. Jadi gini bro, gua bukan jelek-jelekin Mesir ya, tapi emang karena mungkin contoh nih, orang kalau seandainya nih orang di kampung Jawa nih, atau bahkan ada mbah-mbah juga kan yang mungkin lama tinggal di Jawa, kalau kita mau pakai bahasa resmi Indonesia dia nggak paham kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gue pas pertama kali belanja di minimarket, dia bilang semuanya harganya 18. Enggak. Dia ngomong kayak gini. Sagatani gitu. Gue bingung apa sagataninya apa gitu. Terus gue bilang, "Maaf, boleh nggak pakai bahasa resmi gitu?" Terus dia kayak hal turidu syai'an akhar gitu. Jadi dia sampai harus garu-garu kepala dulu gitu, baru dia bisa mencerna kata-kata dulu gitu ya. Iya. Dia harus mikir dulu gitu kan. Jadi emang pertama itu kalau shock gua tuh itu bahasa tuh beda banget. Bahasa. Kemudian yang kedua bro. Makanan gimana makanan? Makanan. Kenapa dia? Makanan nih. Gua ini orangnya nggak suka kambing. Oh di sana kayak full kambing. Di sana banyak kambing. Kambing. Tapi gimana ya? Kambing. Tapi itu tidak menjadikan makanan fancy dia. Karena makanan fancy dia itu adalah olahan kacang-kacangan yang kita biasa sebut full. Kemudian ada salad yang segar-segar, telur bulat, terus telur rebus ya, sorry. Kemudian kalau apa namanya itu, malam hari biasanya makan daging kufta, yaitu daging sapi yang sudah dibejek-bejek, terus dibentuk di batangan besi gitu. Oh iya pernah lihat gua. Kayak gitu aja gitu. Nah kalau buat yang lidahnya Indonesia banget, ada gak tuh sana? Apa jauh dari tempat? Kalau mau lidahnya Indonesia banget udah, lo masak ayam bakar aja. Milih aman ya? Iya aman. Tapi kalau nasi padang lebih enak mana tuh? Ya nasi padang, gua kalau pulang dari Mesir mesti gua langsung ngincer nasi padang ya? gitu. Kalau sana apalagi nasi padang sini ya 10.000 ya bang? wah padang ceban, soalnya kagak ada padang ceban gitu. Masya Allah. Dan gue yang shocknya itu porsinya, nggak cuma makanan doang, porsinya tuh kayak porsi gaban. Oh gitu, iya. satu orang? Iya. Satu orang porsi juga? Gila sih. Makan nih, tuh ada part 2-nya gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja. Atau gini bro, gue bilang ada teman gue yang mungkin masih baru ya, diajak ngomong sama orang Mesir kayak dia baper nangis baper gitu. Cowok? Kagak, Cowok, cewek. Kagak, dia mah cuma nanya ini kok kebutuhan apa segala macam gitu. Ya mungkin karena memang kita sebagai orang budaya lembut ya, halus Melayu gitu kan. Assalamualaikum gitu, Bu, pesan ini orang mau lewatnya nunduk gitu ya. Soalnya mau kagak gitu. Tapi memang setelah itu sih, setelah gue bertahun-tahun di sana gue terbiasa. Dan gue kalau sana telepon sama orang Mesir pasti ngomong bahasa gede. Lu kalau ngeliat gue ngobrol sama Farhan pakai bahasa Arab pasti gue ngomong gede. Kenapa? Karena gue terbiasa pakai logat sana. Karena kalau sana gue ngomong pakai logat yang rendah, habis itu pakai bahasa Arabnya Mesir, kayak ada yang kurang gitu. Nggak greget ya? Nggak greget. Masya Allah. Lucu. Itu benar gitu. Biasa. Gue ngomong sama orang tua di sana aja, emang kalau pakai teriak-teriak itu biasa. Itu bukan karena nggak sopan. Bukan karena nggak sopan, emang logatnya. Nih, misalnya, Assalamualaikum, Izek Amile, Habib Alhamdulillah gitu. Suaranya kayak gitu. Kalau Izek Amile, Alhamdulillah Habib, enggak. Gitu. Awal, gua nggak dengar. Itu peleng gitu.
Masya Allah. Jadi itu aja sih kalau pengalaman gue selama di Mesir ya, ada hal-hal yang mungkin nggak masuk kita, tapi for your information ya, di sana tuh orang-orang tuh kalau baik tuh super baik bro, super baik. Itu baik banget, Masya Allah. Baiknya baik banget. Tapi kalau apa tapinya? Nggak ada. oh nggak ada. Nggak ada. Ya gini, memang di negara-negara itu ada orang baik, ada orang jahat. Iya, pasti ada. Kalau seandainya orang itu baik, dia tuh orangnya baik banget, banget tuh sampai bener-bener kayak gini loh, nggak disangka sama kita. Baiknya itu contoh kayak ngasih duit lah, atau Cuma-cuma aja gitu. Iya. Nggak ada hujan, nggak ada petir. enggak ngasih duit tuh kayak gini di masjid misalnya. Biasanya tuh gue dengar tuh kalau di mahasiswa tuh ada ini bro, ada muslimin, ada orang baik gitu, bagi-bagi duit di masjid gitu. Kita ikutan misalnya. Tapi gue belum pernah langsung terjun sih, maksudnya ngambil bantuan gitu. Cuma kalau gue dapat cerita dari teman-teman, memang orangnya tuh mungkin satu gitu, tapi dia tuh bawa kantong duit gitu. Dibawain orang. Iya, dikasih gitu. Memang banyak. Terus kalau lagi bulan Ramadan itu ada yang sampai bikin namanya Maidatur Rahman atau hidangan Tuhan. Jadi dia di pinggir jalan itu dia sediain meja. Iya. Pernah lihat gua. Di YouTube tuh pernah ada yang kayak gitu. ada ya, meja, kursi, terus makanan gue gratis, lo makanan gratis gitu. Gue nggak tahu ya, karena sistem memang gini. Lu kalau seandainya pengen kaya bukan hemat, Betul. tapi sedekah. Masya Karena Allah. sedekah itu pangkal kaya. Gitu. Masya Allah. Nah, orang sana tuh benar-benar mengamalkan banget sih. Gue juga ngerasa Nopal tuh luar biasa dia sedekahnya. Diam-diam tapi menghanyutkan. Masya Allah. Nih, satu kata atau beberapa kalimat buat Opal, ada nggak buat teman-teman yang mungkin berpikir kayaknya gue juga pengen nyoba ke Al-Azhar atau pengen ke Maroko atau ke Madinah gitu. Oh gitu. Gimana buat teman-teman yang kenapa sih gue harus berangkat keluar gitu? Kenapa gue nggak kuliah di sini? Gitu? Oh, gini. Apakah ada motivasi tersendiri atau gimana? Iya. Gua secara pribadi itu nggak terlalu bukan nggak terlalu ya. Tidak semerta-merta bilang kuliah jauh itu enak daripada kuliah dekat, karena ada juga kuliah dekat enak daripada kuliah jauh. Contoh misalnya orang Saudi kuliah di Madinah, yang dekat. Iya benar sih. Nah, Benar. jadi gini bro, kalau lu ngerasa ada sesuatu yang benar-benar bisa gerakin lu ke sana gitu, coba gitu, jangan takut. Tapi kalau seandainya emang Allah belum ngizinin ke lu, jangan bilang bahwasanya Allah tuh nggak suka sama lu atau Allah tuh nggak sayang sama lu. Karena bisa jadi Allah tuh ngasih yang lebih baik daripada apa yang lu minta. Karena nggak semua yang lu suka itu baik di mata Allah. Di mata kita. Nggak semua yang baik di mata kita itu baik di mata Allah gitu. Karena bisa jadi apa pilihan yang kita pilih itu belum tentu baik, tapi pilihan Allah tuh pasti baik. Gue berani jamin 100% pasti baik. Dan tetap amalkan kalimat al-khairu ma khairullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Betul. Itu aja. Begitupun dengan jodoh ya, Bang. Begitupun dengan jodoh. Masya Allah, luar biasa. Amin Noval. Yang rencana tahun depan nikah dan juga lulus ya Bang, insya Allah ya Bang. Mungkin ini sebenarnya masih seru lagi sih nanti. Mungkin ada next konten Bisa sama Noval kan, kita cerita tentang kayak Noval. Ternyata Noval tuh kayak ngajarin apa tasin ya Bang. Bukan. Ngajarin apa nih Bang? Gua kalau ngajar sih enggak. Berbagi sharing. Iya. Sharing. Kadang gua kalau sharing ya paling gua lebih ke seputar fikih ya. Masya Allah. Sebenarnya fikih pernikahan bisa Bang? Fikih pernikahan insya Allah bisa. Bisa ya. Walaupun belum nikah ya. Walaupun belum nikah. Gua dulu sempat disuruh, nggak tahu ya gua diterima apa enggak ya. Iya. Tapi gua tuh dulu disuruh khutbah nikah. Masya Allah. Padahal orangnya belum nikah. Nah, stop dulu. Itu rencana itu tuh buat next konten. Iya. Kalau kepanjangan, iya. nggak seru lagi tuh. Iya. Bongkar, ya kan? Iya, jadi intinya kalau seputar fikih oke, tapi kalau soal tahsin itu kayaknya masih ada yang lebih hebat deh ilmu. Siap. Iya. Masya Allah. Karena gue masuk syariah itu karena emang gue pengen belajar hukum. Biar kayak Hotman Paris. Masya Allah. Hotman Paris versi syariah. Luar biasa. Kita doakan terbaik buat Nopal yang rencana insya Allah tahun depan Nopal nikah. Terus disegerakan juga untuk lulus. Amin. Terus kita sama-sama bangun perusahaan bareng ya Bang, insya Allah. Insya Allah. Tetap jadi saudara di
dunia dan bertetangga di surga. Masya Amin, Allah. amin. Paling pesan gue tetap sama kayak konten sebelumnya, gue tetap minta buat teman-teman tetaplah berucap yang baik. Insya Allah dari ucapan itu akan jadi doa juga, Pak. Ya, Ya kan? betul. Dan tetaplah berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah seperti apa yang kalian prasangkakan kayak gitu. Betul. Masya Nah, Allah. kurang lebihnya dari gua sama Nopal, mungkin pasti ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Semua pasti dari ucapan kami. Iya. Tapi jika ada yang baik, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.